Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Sukmamelati dengan NIM 0550704041, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai tugas 1 struktur data, yaitu tentang praktikum algoritma merge sort dan counting sort. Langsung saja di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, langsung saja, karena kita akan menggunakan merge sort, lalu kelasnya itu kita gunakan merge sort. Kemudian, metode merge ini bertanggung jawab untuk menggabungkan dua superarray ya, yang sudah diurutkan, dan metode ini tidak statis karena dipanggil melalui objek OB di main. Jadi, langsung saja void merge int var. Void merge int arr int l int m int r. Kemudian, kita hitung ukuran untuk subarray-nya dari kiri N1 dan kanan N2. Nah, ini ukuran dari indeks L hingga M ya. Kemudian integer N2-nya sama dengan R min M. Nah, ini untuk ukuran dari indeks M plus 1 hingga R. Kemudian, buat array sementara untuk menampung data, kita gunakan integer L, new int N1, int R, sama di atas ya bedanya L sama R-nya aja, int N2. Nah, untuk yang L ini, itu array sementara kiri, yang int R ini, array sementara kanan. Selanjutnya, salin data dari array ke array sementara L, dari ARR ke array sementara L. Menggunakan for atau pengulangan, I sama dengan 0, I kurang dari N1 plus I. Kemudian, L, I sama dengan ARR, L plus I. Nah, kemudian salin data dari ARR ke array sementara R. Kita dimulai dari indeks M plus 1, gunakan for integer J sama dengan 0, J kurang dari N2 plus J. Kemudian RJ sama dengan AR M plus 1 plus J. Kemudian indeks untuk array sementara I dan J dan array gabungan itu K sama dengan 0, J sama dengan 0, dan indeks gabungannya itu integer K sama dengan L. Kemudian penggabungan utamanya kita gunakan while I kurang dari N1, J kurang dari N2. Nah, perubahan untuk pengurutan itu menurun atau descending ya. Jadi untuk membandingkan elemen, mengambil yang lebih besar, lebih dari, sama dengan, dan menempatkan di depan. Jadi menggunakan if Li lebih dari sama dengan Rj. Nah, jika elemen L ini lebih besar atau sama. Kemudian HRK sama dengan Li. Ini untuk ambil dari array kiri. Kemudian I plus plus. Selanjutnya else. Untuk else ini jika elemen R lebih besar ya. Jadi pakai else. ARR sama dengan RJ, ambil dari array kanan, kemudian J++, kemudian K++ untuk pindahkan indeks penggabungan. Setelah itu, salin sisa elemen L, jika ada, kita gunakan while I kurang dari N1. ARRK sama dengan L, I++ sama K++. Selanjutnya, salin sisa elemen R, jika memang ada, kita tinggal kopas dan rubah menjadi J, N2, karena tadi R itu menggunakan J ya, variabelnya. J. Selanjutnya, metode sort ini melakukan pembagian divide dengan dan pemanggilan rekursif ya. Jadi metode ini juga tidak statis sesuai dengan cara pemanggilannya di main. Kita gunakan void sort lagi. Void sort integer rr, integer l, integer r. Kondisi basis rekursi ini berhenti jika sub array-nya memiliki satu elemen. Jadi L tidak kurang dari R. Apabila L kurang dari R. Jadi tempat titik tengahnya untuk membagi array integer M sama dengan L plus R dibagi 2. Kemudian panggil rekursif untuk setengah kiri, pakai sort R M, sort R L garis M. Selanjutnya panggil rekursif untuk setengah kanannya, sort R L M R. Salah, R M plus 1 ya, R M plus 1, kemudian R. Nah, baru di merge R L M R.
Nah, kemudian untuk metode print array-nya dideklarasikan sebagai statis. Void print array integer n sama dengan rlength, kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari n rlength-nya tadi, plus i. Langsung sistem untuk menampilkan AR-nya tadi ya, AR dari i-nya, plus kemudian system.out.println. Nah, kemudian metode main ini titik masuk program, jadi kita gunakan public static void main string args. Masukkan array integer ARR sama dengan, di sini saya menggunakan 8 elemen dengan angka yang acak ya, 72, 53, 95, 16, 38, 120, dan 80. Selanjutnya untuk cetak angkanya yaitu sistem out print learn, kemudian data sebelum diurutkan. Nah, kemudian untuk pemanggilan metode statis print array-nya itu tanpa nama kelas, itu kita klik print array ARR. Kemudian untuk objek merge sort-nya, karena sort dan merge non-statis, jadi menggunakan merge sort OB sama dengan new merge sort. Kemudian memulai proses pengurutannya itu ob.sort ARR 0 length min 1. Kemudian cetak sistem out print data setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian kita gunakan print array lagi. Ini di sini error ya, karena kurang ininya ya. Kita cek hasilnya. Nah, maka data sebelum diurutkan itu 4, 5, 12, 8, 8, 5, 2, 3, 9, 1, 7, 60. Jadi acak ya guys. Untuk yang data setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil, mulai dari 91, 88, 60, 45, 23, 12, 7, 5. Jadi yang terbesar 91 dan yang terkecil itu 5. Langsung saja kita coba yang counting sort. Public slash counting sort integer ARR integer n sama dengan ARR.length, kemudian integer outputnya sama dengan new int n. Nah, ini untuk array sementara untuk menyimpan hasil yang diurutkan. Kemudian array count untuk menyimpan frekuensi dan posisi ukuran 256 karena ya mengasumsikan nilai elemen array kunci berada di dalam rentan 0 sampai 25. Kita buat int count-nya sama dengan new int 256. Kemudian atur semua nilai di array, count menjadi 0 for integer i sama dengan 0, i kurang dari i sama dengan 0, i kurang dari 256, i plus plus. Kemudian count i sama dengan 0. Langsung kita hitung juga frekuensinya, hitung berapa kali setiap elemen, yaitu berdasarkan nilainya. Nah, muncul di array, masukkan ARR dan simpan hasilnya di array count. Langsung for int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, nilai ARRI-nya ini digunakan sebagai indeks untuk array count. Jadinya plus plus count array ARRI ya. Kemudian hitung indeks kumulatif ya, jadi modifikasi array count, sehingga count i itu berisi jumlah total elemen yang kurang dari atau sama dengan i. Nah, ini akan digunakan untuk menentukan posisi akhir elemen. Jadi kita gunakan for int i sama dengan 1, terus i kurang dari 256, i plus plus, i kurang dari 256, i plus plus, kemudian count i-nya plus sama dengan ya, count i min 1. Selanjutnya, tempatkan elemen ke output, jadi pengurutan menurun ya. Literasi maju dari 1 sama i sama dengan 0 ke n min 1 digunakan bersama formula ini untuk pengurutan menurun. Kita gunakan for int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian formula pengurutan menurun menggunakan descending, jadi n dikurangi count ARR memberikan indeks tertinggi yang tersedia untuk elemennya dengan nilai ARR. Jadi kita pakai output n min count
ARR I sama dengan ARR I itu sendiri. Selanjutnya kurangin ARRI-nya setelah penempatan ya. Ini memastikan elemen duplikat berikutnya ditempatkan di posisi indeks yang lebih rendah. Count ARRI. Kemudian salin hasil elemen yang sudah diurutkan dari output kembali ke ARR tadi. For integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, kemudian ARRI sama dengan output I. Nah, selanjutnya metode print array-nya dideklarasikan sebagai statis. Statis void print array integer RR, kemudian for integer I sama dengan 0, I kurang dari R length, I plus plus. Kemudian system dot out untuk menampilkan ya. ARR I plus, kemudian untuk menampilkan yang sudah kita input tadi, println. Nah, metode main ini titik masuk program, jadi kita gunakan public static void main string ars. Kita gunakan instansiasi objek counting sort, counting maaf, counting sort OB sama dengan new counting sort. Selanjutnya integer array-nya itu sama dengan ini saya menggunakan angka acak ya. 50, 70, 75 deh. 97, 26, 31, 31, 15, 10. Kemudian setelah itu kita coba tampilkan menggunakan sistem .out.print. Terus data sebelum diurutkan. Kemudian memanggil metode statis dengan nama kelas ya untuk kejelasannya, jadi counting sort dot print array RR ya. Kemudian untuk memanggil metode non statis sort melalui objek OB itu pakai OB sort R, terus system dot out dot print and data setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian terkecil. Kemudian kita pilih counting sort dot print array ARR. Pakai ini ARR. Nah, kita cek. Counting sort yang harus sama ya. Ini move class to correct folder. Nah, maka hasilnya seperti ini. Data sebelum diurutkan 50, 75, 97, 26, 31, 31, 15, 10. Kemudian ada data setelah diurutkan terbesar ke terkecil. Dari 97 yang terbesar ke terkecil itu 10. Jadi, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara merge sort itu terletak pada dia itu algoritmanya serbaguna yang handal dan efisien di semua kondisi data. Jadi merge sort itu dari definisinya itu adalah pengurutan yang menerapkan pola divide dan conquer yang merupakan algoritma pengurutan berbasis perbandingan. Jadi kalau merge sort ini perbandingan atau pengurutan ya. Jadi menggunakan sistem perbandingan. Nah, kalau counting sort ini dia tidak atau non perbandingan ya. Jadi algoritma pengurutan yang tidak didasarkan pada perbandingan. Nah, algoritma ini efisien tapi hanya berlaku untuk tipe data dan kondisi tertentu. Jadi counting sort ini ya spesialis yang sangat cepat tapi hanya di bawah kondisi data yang sangat spesifik, integer dengan rentang kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video ya.